Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini ingin melakukan pemasangan HDD dan RAM dan juga penginstalan operasi sistem Windows 10. Dengan saya Arza. Saya Jerniata Pindraha. Saya Lena Salsabila. Saya Pak Ahmad Dinija. Saya Reza Noviana Ditias. Saya Firen Figuriana. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Setelah pemasangan HDD dan RAM selesai, maka masuk ke tahap penginstalan operasi sistem Windows 10. Namun ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum masuk ke tahap penginstalan. Pertama, persiapkan flash disk dengan minimal storage 8 GB. Kedua, file ISO OS Windows 10. Ketiga, file installer Ventoy untuk nanti memformat flash disk yang sudah dipersiapkan menjadi bootable untuk nanti di boot di bagian BIOS laptop. Baik, di sini kita akan melakukan pembuatan bootable menggunakan Ventoy pada flash disk yang sudah disiapkan untuk nanti agar kita bisa mengakses installer OS Windows 10-nya melalui BIOS pada laptop. Baik, di sini kita sudah siapkan terkait file yang akan kita gunakan untuk pembuatan bootable pada flash disk yang sudah kita siapkan, yaitu ada file Ventoy dan juga file ISO dari OS Windows 10-nya. Oke, setelah kita siapkan dua file ini, lalu kita siapkan juga flash disk dengan kapasitas 8 GB. Lalu kita masukkan flash disknya ke port USB pada laptop. Seperti ini. Karena pada flash disk ini masih terdapat file, maka di sini kita harus format terlebih dahulu flash disknya untuk nanti kita proses untuk instalasi bootable Ventoy-nya. Jadi kita klik kanan pada drive USB drive G atau flash disknya, lalu kita pilih show more option, lalu kita klik format. Dan di sini volume label mungkin kita kosongkan saja, lalu kita langsung start. Di sini ada peringatan terkait format ini akan menghapus seluruh isi yang ada pada flash disk. Oke, kita klik OK saja karena kita sudah menyiapkan backup dari dari isi file-file yang ada pada flash disk ini. Kita klik OK. Baik, kita tunggu selesai. Oke, sini kita sudah selesai, format komplit. Kita klik OK. Nah, ini kita close saja. Dan di sini terlihat sudah kosong untuk directory dari USB drive ataupun flash disknya. Lalu kita kembali lagi ke file Ventoy. Kita masuk ke file Ventoy, folder Ventoy. Lalu kita pilih bagian application ini. Kita klik dua kali, lalu kita pada user akun control di sini
untuk akses izin ataupun administrator, kita klik yes. Nah, di sini sudah di bagian device sudah terdeteksi drive G dengan merek SanDisk Razorblade, dengan nama SanDisk Razorblade atau flash disk yang sudah kita colokkan sebelumnya dengan partisi 8 GB. Di sini kita langsung status sudah ready, pastikan status sudah ready, dan langsung saja kita klik install. The device will be format and all data will be lost to continue. Kita klik yes. Yes. Baik, sini kita tunggu saja proses instalasi Ventoy-nya selesai. Baik, di sini sudah selesai di format ke Ventoy. Kita klik OK. Kita close. Lalu kita back. Lalu kita copy bagian file ISO Windows 10 ini ke file Ventoy yang tadi sudah kita format menjadi bootable Ventoy. Baik, kita copy. Maaf, kita copy, klik kanan, copy. Lalu ke disk PC, lalu ke bagian Ventoy ini. Lalu kita eject terlebih dahulu. Lalu kita masukkan kembali ke port USB. Nah, sini akan muncul bagian sini Ventoy. Lalu kita paste. Dan ini akan memakan cukup banyak waktu. Sekitar 11 menit. Kalau begitu akan saya skip sampai hampir ke 100%. Baik, di sini proses penyalinan file ISO Windows 10-nya sudah hampir selesai. Kita tunggu sampai selesai. Baik, 1% lagi. Ya, di sini proses penyalinan sudah selesai. Dan kita akan lanjutkan untuk proses ke bagian BIOS, masuk ke dalam bagian BIOS laptop yang sudah kita bongkar dan menyala, bagian BIOS. Lalu kita arahkan ke bagian sistem, lalu kita akan atur boot manager, lalu di boot priority kita akan atur ke arahkan boot priority-nya ke arah USB, ke arah flash disk yang sudah tadi kita sudah kita salin OS Windows 10-nya dan juga kita sudah jadikan bootable Ventoy. Baik, di sini kita langsung saja koneksikan flash disk bootable Ventoy yang tadi kita sudah install. Kita koneksikan ke port USB laptop. Lalu kita nyalakan. Lalu kita akan tekan keyboard F2. Baik, di sini sudah masuk ke dalam menu BIOS. Lalu sini kita pilih bagian boot menu. Lalu kita arahkan ke UEFI, kita klik 2 kali. Nah, di sini akan langsung otomatis masuk ke dalam bootloader Windows bootloader Ventoy yang tadi kita sudah install. Dan sini tersedia satu file, yaitu adalah Win10 ataupun OS Windows 10 ISO yang tadi kita sudah salin ke dalam drive Ventoy-nya. Nah, sini kita langsung klik enter. Klik enter pada keyboard.
dan kita pilih put in normal mode. Baik, tunggu sebentar. Dan ini adalah tampilan pertama dari installer OS Windows 10 yang tadi sudah kita install pada bootloader Ventoy. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Baik, di sini kita masuk dalam penginstalan pertama di Windows 10. Kita tampilannya itu seperti ini. Nah, di sini ada language to install, yaitu pemilihan bahasa. Untuk di dalam Windows-nya kita pilih English ya. Lalu ada time and current formatnya itu adalah waktu penggunaan Windows-nya, kita pilih English juga. Lalu ada keyboard or input methodnya itu ada, kita pilih US juga. Selanjutnya kita next, install now. Pada bagian aktivasi Windows, kita pilih I don't have a product key. Pada halaman ini kita pilih yang Windows 10 Pro, lalu klik next. Pada bagian lisensi terms berikut bisa di accept aja, kemudian klik next. Setelah itu pilih custom install, lalu klik next. Tinggal ditunggu saja hingga proses instalasinya selesai. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Selanjutnya, setelah selesai proses instalasi, ini kita mulai pilih negara ya, sesuai sama yang kita tempati sekarang. Berarti kita pilih Indonesia. Nah, ini Indonesia. Pilih yes. Lanjut, untuk keyboardnya kita pilih US. Klik yes. Kita klik skip. Nah, kita tunggu dulu setupnya. Baik, pada bagian ini kita pilih setup for personal use, lalu klik next. Lalu pada bagian let's add your account, di sini kita klik offline account. Lalu pada bagian sign in to enjoy the full range of Microsoft apps and service, kita pilih limited experience. Pada bagian who is going to use this PC, kita isikan nama user untuk nanti login ke dalam desktop.
Baik, setelah mengisikan nama untuk username untuk user PC, lalu kita klik next. Dan untuk password kita kosongkan saja, lalu kita klik next. Pada bagian ini kita pilih not know. Dan pada bagian choice privacy settings for your device kita klik accept. Pada bagian ini kita klik skip. Baik, proses instalasi sudah selesai dan sudah masuk ke dalam desktop, dan Windows 10 sudah siap untuk digunakan.